Pemirsa, pemenuhan kebutuhan prajurit yang berkualitas bagi TNI Angkatan Darat dibutuhkan proses penyaringan melalui berbagai tahapan dan aspek penilaian. Untuk penerimaan prajurit baru diperlukan persyaratan tertentu sebagai standar minimal kelayakan seorang prajurit. Baik, di studio telah hadir Letkol Infantri Andre Julian, Paban Madya Dia Gaspersat. Kami akan bincang-bincang tentang rekrutmen prajurit Bintara Unggulan TNI Angkatan Darat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami. Kami akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan rekrutmen prajurit Bintara Unggulan untuk mendapatkan prajurit TNI Angkatan Darat yang berkualitas. Baik, mohon izin Bapak langsung saja ke pertanyaan pertama. Mohon dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan perlunya merekrut prajurit Bintara Unggulan. Baik Mbak, perlu saya jelaskan bahwa awal mulanya kita mempertimbangkan harus merekrut prajurit unggulan itu adalah bermula dari visi dan misi Spersat, di mana dalam visi itu dinyatakan bahwa Spersat ini harus mewujudkan SDM prajurit yang profesional dan unggul. Nah, itu awal mulanya. Nah, dari sana muncullah kebijakan kita mencari prajurit-prajurit unggulan atau calon-calon prajurit unggulan. Itu, Mbak. Baik, prajurit unggulan itu seperti mempunyai keahlian apa Bapak contohnya? Ya, dalam hal unggulan ini kita membutuhkan prajurit yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu dan dari sumber atlet. Jadi sumbernya ada dua Mbak. Yang pertama keahlian, contohnya misalnya keahlian komputer, IT, kemudian keahlian otomotif, tentang kegiatan agama dan sebagainya. Kemudian kalau atlet kita ambilnya dari sumber atlet Mbak. Kita ambil dari atlet-atlet yang sudah berprestasi sehingga kita bina menjadi lebih bagus. Lalu apa yang membedakan perekrutan prajurit Bintara Unggulan dengan perekrutan Bintara reguler? Contohnya seperti apa materi yang diujikan dalam merekrut prajurit tersebut? Pada dasarnya perekrutan prajurit ini sama ya. Kita mempunyai kriteria yang sudah kita sosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pada intinya sama. Yang membedakan itu adalah khusus untuk prajurit unggulan ini kita mempunyai baterai seleksi yang mengarah kepada keunggulannya itu. Jadi dalam arti kata singkatnya bahwa prajurit unggulan ini sudah memenuhi syarat sebagai prajurit, ditambah lagi dengan seleksi khusus untuk keunggulan itu sendiri. Jadi tidak ada yang dibedakan kecuali keunggulannya masing-masing setiap. Benar sekali. Ya. Baik Bapak, bagaimana materi yang diujikan untuk merekrut calon prajurit Bintara Unggulan untuk mendukung tugasnya nanti? Baik Mbak, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa seleksi ini pada dasarnya sama dengan Bintara yang umumnya. Namun kita tambahkan persyaratan-persyaratan khusus, terutama masalah keahlian. Jadi kalau secara umum, seperti yang kita ketahui bersama, kan ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi materinya mental ideologi, kemudian ada lagi jasmani, ada lagi kesehatan, psikologi. Nah, yang terakhir ini adalah akademik atau keahlian. Nah, jadi kalau Bintara yang umum biasa dia akademik. Umum. Tapi kalau keahlian kita materi keahlian. Nah, materi keahlian ini kan ada yang teori, ada yang praktek. Nah, dari hasil inilah kita akumulasi, baru kita bisa menentukan kelulusannya itu. Lalu untuk memenuhi tuntutan tugas yang bagaimana sehingga diperlukan prajurit Bintara Unggulan, Bapak? Jadi untuk memenuhi prajurit unggulan ini memang kita mengalami beberapa mekanisme ya, mulai dari daerah sampai dengan tingkat pusat. Jadi di daerah mereka juga mengalami tes walaupun tidak lengkap lah istilahnya. Kemudian nanti pada saat tingkat atau tahapan kedua berada di pusat. Nah, di pusat inilah kita akan tes secara lengkap. Dari pusat ini secara lengkap dan detail, termasuk kita bagaimana calon ini menunjukkan kebolehannya, menunjukkan keahliannya. Nah, disitulah intinya kita akan lihat bagaimana kualitasnya calon tersebut. Ya. Baik Bapak, untuk masuk, misalkan kalau prajurit tersebut sudah masuk sebagai prajurit TNI, pendidikannya itu sama dengan Bintara reguler atau dibedakan tahun lama pendidikannya? Kalau pendidikannya itu sama ya, sama dengan Yang reguler. Reguler sama, bahkan mungkin nanti ada yang digabung gitu. Ya, karena ini kan pada intinya kita memperoleh prajurit yang standar dulu. Nah,
Setelah itu untuk keahliannya ada lanjutannya nanti. Nah, jadi dia mengikuti pendidikan lanjutan itu sudah nggak dari nol, dia sudah punya keahlian awal, dia akan diperdalam lagi dengan keahlian, pendidikan keahlian. Ya. Dan adakah kendala yang dihadapi dalam merekrut calon prajurit Bintara unggulan? Dan bila ada, bagaimana mengatasinya, Bapak? Mohon izin. Baik, Mbak. Jadi selama ini memang sejak awal dimulai, tahun 2010 kita merekrut atlet. 2010. Kemudian pada 2014 kita mulai menambahkan dengan keunggulan keahlian-keahlian lain ya, selain atlet. Jadi selama ini yang kita peroleh bahwa kita calon-calon yang akan mendaftar itu banyak yang kurang pede. Jadi dia nggak yakin untuk mengikut saya sebagai orang unggulan. Makanya lebih banyak akhirnya ke arah yang umum, reguler atau umum. Nah, itu kendalanya. Mencermati hal ini, maka kami tentunya juga meningkatkan ya bagaimana kita berkampanye lebih dalam lagi kepada masyarakat. Kemudian bagaimana juga kita menerapkan sistem yang transparan, akuntabel dan semuanya kita terapkan sehingga tidak ada keraguan untuk mengikuti seleksi unggulan ini. Ya tadi itu punya wadah tersendiri untuk yang para punya unggulan itu biar enggak. Betul, ya betul. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan Bapak tentang sosok prajurit TNI Angkatan Darat saat ini yang dihadapkan dengan tantangan tugas ke depannya? Baik, begini Mbak ya, kita dalam konteks Bintara unggulan ini, maka yang pertama harapan saya untuk masyarakat ya atau yang akan menjadi calon prajurit ya, yakin saja karena seleksi prajurit ini semuanya bukan hanya unggulan, kita laksanakan dengan transparan, akuntabel ya. Kita proses semua terbuka. Kemudian tentunya yang paling penting ini ya adalah tidak ada pungutan biaya ya. Kemudian kita menjamin keterwakilan wilayah. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak pede ya. Yang penting siapkan keahliannya. Kemudian untuk prajurit nanti yang sudah kita rekrut, maka harapan yang paling utama adalah dapat bekerja mendukung tugas pokok Angkatan Darat sesuai dengan bidangnya dengan maksimal. Oleh karena itu nanti prajurit-prajurit ini bila mana sudah lulus akan mengikuti pendidikan lanjutan yang lebih baik, yang lebih dalam, lebih tinggi tentunya sesuai dengan bidangnya. Diasah terus jadinya. Ya, betul. Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya. Semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat bagi para pemirsa yang ada. Pemirsa, seleksi penerimaan calon prajurit yang baik akan menghasilkan sosok prajurit yang mampu melaksanakan tugas sesuai harapan TNI Angkatan Darat. Demikian dialog kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi segmen 3. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih Bapak.